Jika sesekali berkunjung dan mengitari kota Sumedang, mata akan tertumbuk ke sebuah bangunan tua dan legendaris. Itulah Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Sumedang yang tertegak di Jalan Prabu Gesan Ulun nomor 40. Berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter dengan luas bangunan sekitar 2.500 meter persegi. Lapas ini menjadi salah satu bangunan cagar budaya di Kota Tahu. Usianya sudah hampir 4 abad, semenjak dibangun dari tahun 1771. Pada umur setua itu, di sekujur bangunan ditemukan banyak jejak peninggalan di masa lalu. Lapas ini, Lapas Kelas 2B Sumedang ini dibangun pada tahun 1771. Ini adalah tanah hibahan dari Pangeran Rangga Gembol III dan dibangunnya pada Adipati Suryalaga 1771 dan diberi nama Evangelis for European and the Inlander in Sumedang, penjara untuk orang Eropa dan tanah timur pribumi serta untuk orang Sumedang. Selebritas yang on the weekend menyusuri kembali penjara tua tersebut dengan segala misteri dan keunikan yang menyungkupnya. Terlihat dari luar, seluruh bangunan Lapas Kelas 2B Sumedang tampak biasa saja. Namun kalau dicermati, ada sebuah pemandangan unik di dekat pintu masuk. Keunikan itu adalah keberadaan sebuah lonceng besar seukuran setengah drum. Pada badan lonceng tergurat tulisan Mefesit Pieterses Amstelodami Anno 1771. Tulisan ini merupakan hasil karya Pieterses, seorang direktur perusahaan artileri dan pengecoran khusus lonceng asal Amsterdam. Trademark yang dibuat Pieterses dalam bahasa Latin menjadi cirinya untuk setiap memproduksi senjata. Secara harafiah mengandung arti Pieterses membuat saya di Amsterdam pada tahun 1771. Jika dimaknai dalam pengertian masa kini, makna tulisan itu berarti made in. Nama brand itu ya nama pemiliknya gitu. Jadi dari sejak zaman dulu setiap brand pasti adalah nama yang punya brand-brand dari sejak tahun 1600, 1700 itu pasti dari nama si pemilik gitu. Nah maka memang tidak hanya meriam yang ada di tahun 1700 yang dibuat oleh Pieterses, meriam sebelumnya juga sama dikasih bahasa Latin. Misalnya ada meriam si Jagur di Museum Sejarah Jakarta yang ada di Taman Fathahillah, itu sama, juga ditulis pakai bahasa Latin. Dalam beberapa referensi disebutkan kalau Pieterses bukan orang sembarangan. Sage merupakan perusahaan yang menyuplai meriam untuk perusahaan dagang Hindia Belanda atau VOC. Dahulu VOC diketahui memerlukan meriam untuk membantu rakyat berperang mengusir penjajah Spanyol. Belakangan terkonfirmasi kalau Pieterses bukanlah pendiri perusahaan tersebut. Pemiliknya adalah orang Jerman bernama Nikolaus Müller yang memimpin perusahaan yang tak diketahui namanya itu antara tahun 1730 dan 1734 sampai akhirnya dilanjutkan oleh Pieterses. Siapa dia gitu? Ya dia cuma muncul di benda, di meriam, di apa gitu. Tapi dia terkenal. Jadi hampir seluruh pasokan hampir untuk seluruh pasokan meriam, lonceng dan persenjataan lain yang terbuat dari logam yang bikin dia, yang didistribusikan oleh VOC ke tempat jajahan, ke Jepang, kemana diantar-anterin gitu. Dalam halaman situs venduhais.com, sebuah situs yang juga melelang artileri di abad 18, Pieterses disebutkan sebagai penemu meriam utama untuk VOC di Amsterdam, Belanda sekitar tahun 1755 hingga 1780. Tahun 1755, Peter menjadi kepala pengacoran dan VOC harus mempercayakannya kepadanya lantaran perintah pesanan terus berdatangan untuk artileri ringan. Zaman dulu
yang namanya lonceng, yang namanya persenjataan, meriam dan lain-lain itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah kolonial ya, dalam hal ini penjajahan, dan oleh siapapun, terutama pemerintah. Nah, si Peter Sys ini adalah salah satu pengusaha ya yang terkenal ternama di tahun itu. Bukan hanya satu lonceng saja yang dibuat Peter Sys, ia diketahui juga memiliki beberapa lonceng gereja lain. Sayang, beberapa di antaranya diklaim oleh Jerman saat Perang Dunia Kedua untuk dilebur dalam industri perang. Menganalisa tahun pembuatan yang tertera, maka lonceng itu sekira sama tuanya dengan lapas yang didirikan tahun 1771. Jadi untuk lonceng itu semenjak saya masuk tahun 85 itu lonceng itu dibunyikan itu kalau pagi itu kalau bunyinya 2 kali berarti itu untuk kegiatan apel penghuni. Jadi apel penghuni itu yang serah terima penjagaan yang dari dinas malam ke dinas pagi itu menghitung dulu dengan kode ya pegawai petugas itu memukul lonceng yang besar sebanyak 2 kali. Nah nanti berikutnya dipukul lagi lonceng itu 1 kali, itu hanya untuk pemberian kode makan. Lonceng itu dibuat pada tahun 1771 bersamaan dengan dibangunnya rumah penjara untuk Sumedang ini. Lonceng tersebut sudah tidak digunakan lagi pada tahun sekitar 2010 sudah tidak digunakan lagi. Kalau masalah cerita unik ini yang saya dengar, jadi ketika lonceng itu dibunyikan itu terdengar sampai dengan 5 km karena besarnya lonceng itu, genta itu. Bahkan menjadi simbol atau isyarat dari penduduk setempat ketika makan siang, ketika sholat duhur atau sholat asar dan lain sebagainya. Namun lonceng raksasa yang sampai hari ini masih berada di lapas hanya replika. Lonceng asli dipindahkan ke kantor Ditjen Pemasyarakatan di Jakarta pada 2018. Dari luar terlihat kalau lembaga pemasyarakatan dikelilingi benteng yang setiap sudutnya tak seperti siku-siku, landai dan nyaris seperti lingkaran. Dengan sendirinya, benteng ini juga termasuk warisan masa lalu yang memiliki nilai tinggi. Benteng buatan Belanda itu semula hanya berukuran 3,5 meter. Kini ketinggiannya menjadi 5 meter. Ya, pertama ini kan dibangun oleh pemerintahan Belanda. Ya, kemudian berkembang, kemudian dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942, kemudian pada tahun 1945 sudah menjadi kekuasaan Indonesia, menjadi rumah tahanan negara. Kemudian pada tahun 2003 dari rumah tahanan negara ini beralih menjadi lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sumedang. Lapas Sumedang ini didirikan tahun 1771 ini oleh zaman Belanda, dan bangunannya merupakan bangunan masuk cagar budaya karena kurang lebih sudah hampir 250 tahun. Nah, ini unik ya, bangunannya tingginya kurang lebih sekarang 5 meter, dan ini tentunya sebuah karya bangsa Indonesia tetapi pada zaman penjajahan Belanda. Sebagai sebuah lapas kelas 2B, penjara ini memang terbilang kecil. Hanya memiliki 23 kamar tahanan, yaitu 7 unit di blok Asahan, 7 unit di kamar di blok Berantas, 3 unit kamar di blok Citarum, 2 unit kamar di blok Mapenaling, serta 1 kamar di blok Wanita, dan 3 kamar strap sel. Selain bilik-bilik penjara, rupanya ada juga yang menarik perhatian, yakni adanya sumur tua. Meski posisinya di dalam lapas, namun sumur ini tersohor akan kekhasiatan airnya.
Tak sedikit orang yang percaya bahwa air dari sumur mujarab menyembuhkan berbagai penyakit. Saking keramatnya, air di sumur tua tersebut tak hanya digunakan oleh para warga binaan semata, juga dari masyarakat biasa hingga kalangan elit seperti Raja Keraton Sumedang Larang. Di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sumedang juga ada sumur tua yang dijadikan cagar budaya peninggalan dari pembuatan Belanda. Itu berada di sebelah kanan belakang dari Lapas Sumedang. Konon ceritanya, ini air sumur ini bisa dijadikan sebagai obat. Dari beberapa kali setelah saya berada di Lapas Sumedang ini, setelah melaksanakan tugas di Lapas Sumedang ini, beberapa orang warga dari Kabupaten Sumedang ini minta airnya untuk pengobatan. Ya, selain ada lonceng sendiri, di situ juga ada bangunan sumur yang digunakan oleh para nabi. Tapi konon juga kabarnya itu dulunya dipakai orang-orang warga masyarakat sekitar untuk menjadi sumber air, yaitu untuk pengobatan ya, dari berbagai sumber macam penyakit. Ini luar biasa. Dulu ada Keraton Sumedang yang datang ke sana mengambil air untuk berobat. Tak banyak dalam catatan yang lain, Lapas Tua dengan segala keunikan dan misteri akan menjadi situs bersejarah yang semakin melambungkan nama Sumedang. Bahwa Sumedang tak hanya tahu, kota kecil ini menjadi saksi kekuasaan Belanda melalui kongsi dagang yang dikenal dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC.